Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan belajar nahwu kembali, yaitu tentang masalah i'rab, teman-teman. Jadi i'rab ini dalam nahwu itu adalah intisari menurut saya. Kenapa? Karena i'rab ini adalah yang membahas tentang akhir suatu kalimat, dimana nahwu itu yang dibidik adalah itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu membaca seperti lafaz ini, Allahu, Allaha, Allahi. Nah, yang dibidik nahwu itu adalah harkat akhir ini, teman-teman. Jadi, nahwu itu tidak membahas harkat tengah, harkat awal, tidak membahas. Jadi, nahwu itu membahas harkat akhir begini ini, i'rab ini, teman-teman. Nah, itu juga salah satu perbedaan antara nahwu dan shorof ya di situ, teman-teman. Kalau nahwu itu yang dibahas i'rab atau harkat akhirnya, tapi kalau shorof itu harkat depan, harkat tengah, itu yang dibahas shorof. Itu tasrifan itu, teman-teman. Lalu i'rab itu pengertiannya apa sih? I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat sebab amil. Nah, bisa diingat ini ya, bisa diperhatikan. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat sebab amil. Kalau saya kasih contoh tadi itu, teman-teman, ini kan ada harkat dhammah, ada harkat fathah, ada harkat kasroh. Nah, ini kan namanya berubah harkat akhirnya, teman-teman. Ini kan akhir kalimat. Ini ada kalimat isim Allahu, tandanya al. Kemudian ketika rofa ini dhammah, ini fathah, ini kasroh, padahal tulisannya sama. Nah, inilah yang dimaksud i'rab, teman-teman, perubahan ini. Ini namanya i'rab, perubahan akhir kalimat. Lalu apa yang menyebabkan akhir kalimat ini kok berubah-ubah? Yaitu amil, teman-teman. Jadi yang menyebabkan perubahan itu adalah amil. Dalam contoh di sini, amil yang terlihat itu adalah ini, teman-teman. Dari lafaz Allahu ini ada perbedaan di awalnya. Kalau di sini tidak ada apa-apanya. Kalau yang Allaha ini ada inanya. Nah, inilah yang dimaksud amil. Kemudian ada billahi, ini harkatnya kasroh atau jer. Nah, di sini ada amilnya beda lagi antara inna dan bi. Nah, ini huruf jer. Inilah yang disebut amil, teman-teman, yang menyebabkan harkat akhir daripada suatu kalimat itu berubah-ubah atau beri'rab. Nah, lalu dalam i'rab sendiri, perubahan ini ya, perubahan akhir kalimat. Perubahan ini sendiri ada dua, teman-teman. Ada yang sifatnya zahir atau jelas, ada yang sifatnya muqaddar atau perkiraan. Nah, saya ulangi lagi, perubahan itu ada yang sifatnya zahir atau jelas, ada yang muqaddar. Contoh perubahan yang zahir, yang kasat mata, jelas, terlihat mata itu adalah ini, teman-teman. Allahu, innallaha, billahi. Di sini ada harkat dhammah, fathah, kasroh. Ini betul-betul kelihatan, tampak, bisa dilihat mata. Ini namanya perubahan atau i'rab yang zahir, teman-teman. Kalau yang perkiraan, contohnya ini, teman. Contohnya ada Musa. Di awal Musa. Kemasukan inna atau amil inna, di sini tetap Musa, inna Musa. Sama antara Musa dan Musa yang kedua. Ketemu huruf ba lagi. Kalau di sini kan harkatnya jer. Ternyata di sini tetap juga bi Musa. Nah, ini tetap, teman-teman. Ini bukan tidak berubah, ini berubah. Hanya saja lafaz Musa yang dari awal sampai akhir ini perubahannya hanya dikira-kirakan, teman-teman. Perubahannya hanya dikira-kirakan. Beda dengan yang ini. Allahu, innallaha, billahi. Ini betul-betul kelihatan mata. Ada harkat dhammah, fathah, dan kasroh. Sedangkan Musa, inna Musa, bi Musa, ini juga sama. Ini dhammah, fathah, kasroh. Hanya saja dhammah dan fathah kasroh itu dikira-kirakan. Nah, nanti kita akan belajar apa saja yang kira-kira dikira-kirakan nanti tanda i'rabnya. Nah, pokoknya yang jelas ini, kalian harus pahami dulu ini ya. Allahu, innallaha, billahi. Ini adalah i'rab namanya, perubahan ini. Bisa dimengerti, teman-teman ya. Nah, untuk isim yang bisa berubah-ubah begini, baik itu perubahan jelas atau itu perubahannya diperkirakan, nama perubahannya itu i'rab. Isim yang bisa berubah-ubah harkat akhirnya namanya mu'rab. Nah, itu beda, teman-teman ya. Jadi kalau nama bendanya itu mu'rab, nama perubahannya itu adalah i'rab. Mirip-mirip sih sebenarnya ya. Jadi pengertiannya, kalau i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat, kalau mu'rab adalah isim yang akhirnya bisa berubah-ubah. Nah, itu. Jadi perlu diperhatikan, ada istilah namanya isim mu'rab, ada istilahnya i'rab.
Isim mu'rab berarti isim yang akhirnya bisa berubah-ubah, sedangkan perubahannya namanya i'rab. Jadi kalau saya tanya, Allahu ini i'rab apa? Rofa. Nah, ini sudah saya tulis di atas. Nanti akan kita pelajari i'rab di sini. Ini hanya sekedar contoh dulu, sekedar contoh daripada perubahan yang sifatnya itu jelas atau zahir. Ini ada rofa, nasab, dan jer. Allahu, innallaha, billahi. Ini namanya isimnya mu'rab, perubahannya namanya i'rab. I'rabnya apa? I'rabnya rofa ini teman-teman. Kemudian lawan dari isim mu'rab, berarti lawan dari isim yang akhirnya bisa berubah adalah mabni teman-teman. Mabni ini apa pengertiannya? Mabni ini adalah isim yang akhirnya berarti tidak bisa berubah. Ini namanya mabni. Nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya teman-teman. Itu namanya mabni. Mabni ini adalah lawan kata daripada mu'rab. Kemudian tadi sudah ya kita bahas perubahan. Nah, lalu i'rab sendiri atau perubahan sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada yang i'rab rofa, ada i'rab nasab, i'rab jer, dan i'rab jazm. Lalu ini apa? Nah, di samping daripada i'rab ini adalah tanda asli. I'rab rofa tanda aslinya adalah dhammah. Makanya di sini yang rofa itu dhammahnya. Ini tanda asli. Kemudian yang nasab tanda aslinya adalah fathah. Bisa kita lihat, innallaha, Allah ini i'rab nasab tandanya fathah. Ini tanda asli. Untuk jer itu tandanya yang asli adalah kasroh. Contohnya di sini, billahi ini Allahi tandanya kasroh. Bismillahi. Nah, bismillahi itu adalah i'rab jer, tandanya kasroh. Kemudian i'rab jazm tanda aslinya adalah sukun. Di sini tidak ada karena jazm ini khusus pada fiil ya. Jadi sukun. Bisa ini gampang teman. Jadi rofa nasab jer jazm ini tanda aslinya adalah dhammah fathah kasroh sukun. Nah, bisa gampang ini untuk diingat. Nah, lalu i'rab untuk isim, i'rab yang bisa masuk pada isim atau perubahan yang terjadi pada isim itu hanya 3. Hanya rofa, nasab, jer. Berarti isim itu hanya bisa berharkat dhammah, fathah, dan kasroh. Gak ada isim itu sukun teman-teman. Jadi kalaupun kita membaca Al-Quran, misalnya minal mu'minin, mu'minin itu kan sukun. Tidak, sebenarnya minal mu'minin itu ada harkatnya, minal mu'minina. Hanya saja kita wakaf. Nah, hanya saja kita berhenti di situ, maka sukun. Berarti ini perlu dipahami ya. Perubahan di akhir daripada kalimat isim itu hanya 3. Hanya dhammah, fathah, dan kasroh. Atau rofa, nasab, jer. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini. Perubahan pada isim hanya 3. Kemudian i'rab yang masuk pada fiil, perubahan yang terjadi pada fiil, karena kan kita belajarkan kemarin kalimat ada isim, fiil, huruf. Sedangkan huruf semuanya mabni, berarti tidak termasuk. Yang bisa mu'rab itu adalah isim dan fiil. Nah, kalau kita bahas tadi ya, yang sudah kita bahas i'rabnya isim 3 cuman, berarti perubahannya hanya bisa 3. I'rab untuk isim itu tidak bisa sukun, berarti hanya bisa dhammah, fathah, kasroh. Allahu, Allaha, Allahi. Tidak bisa Allah. Itu sebenarnya ada harkatnya, hanya saja waqaf. Untuk i'rabnya fiil atau i'rab yang masuk pada fiil ini juga 3. Ada rofa, nasab, jazm. Rofa, nasab, jazm. Berarti fiil itu tidak ada yang kasroh teman-teman. Jadi dia hanya bisa berharkat dhammah, fathah, sukun. Dhammah, fathah, sukun. Nanti akan kita bahas di bagian mu'rab yang fiil ya, fiil mu'rab ya. Mu'rab yang fiil. Kalau di sini mu'rab yang isim. Nah, untuk huruf sendiri ini sudah saya kasih tanda panah bahwa huruf itu semuanya mabni, tidak ada yang bisa berubah. Semua huruf itu mabni teman-teman, tidak bisa berubah artinya. Nah, jadi inilah pembahasan i'rab singkat ya. Bisa dipahami betul, bisa kalian perhatikan tadi, baik itu perubahan yang zahir atau yang muqaddar. Ini ada pengertian i'rab, kemudian i'rab atau perubahan ada zahir, ada muqaddar. Di sini ada contoh-contohnya. Kemudian i'rab dibagi 4, ada rofa, nasab, jer, jazm. I'rabnya isim hanya 3 atau perubahan yang terjadi pada isim hanya bisa menjadi 3, ada dhammah, fathah, kasroh. Kemudian perubahan yang terjadi pada fiil hanya 3 juga. Rofa, nasab, jazm, berarti tidak ada i'rab jer pada fiil, tidak ada i'rab jazm pada isim.
Kemudian ada mu'rab, adalah mu'rab yang isim ya, isim yang akhirnya bisa berubah, ada mabni dan semacam-macamnya. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.